Sebagai pembuka sesi kita hari ini, mari kita ingat kembali bahwa iklan digital adalah sistem manajerial yang dinamis, bukan sekadar penempatan media biasa. Kita telah membedah berbagai kerangka kerja, mulai dari model AIDA, perjalanan pelanggan, hingga perbandingan strategis antara ekosistem Google dan Meta. Pelajaran berharga dari Grab dan Lifebuoy menunjukkan bahwa kombinasi antara kekuatan branding dan relevansi data adalah kunci utama untuk memenangkan pasar Indonesia saat ini. Sekarang saatnya kita mulai menerapkan langkah-langkah sistematis ini untuk membangun kampanye yang tidak hanya terlihat aktif, tetapi juga benar-benar terukur dan menguntungkan bagi bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mengundang Anda untuk berdiskusi lebih lanjut dalam sesi tanya-jawab berikut ini. Prinsip manajerial kedua yang sangat krusial adalah memilih platform berdasarkan logika permintaan, bukan sekadar mengikuti tren pasar. Kita harus membedah audiens ke dalam dua kategori besar. Pertama, jika target pasar Anda sudah aktif mencari solusi, Google Ads menjadi pilihan paling efisien untuk menangkap niat beli yang sudah ada tersebut secara instan. Namun, jika produk Anda memerlukan edukasi atau pasar belum menyadari kebutuhannya, maka Meta Ads dan iklan video adalah sarana yang lebih tepat untuk memicu minat dan membangun kesadaran merek. Strategi yang paling matang bukanlah memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya dalam satu perjalanan pelanggan yang utuh guna menciptakan dan sekaligus menangkap permintaan. Pelajaran manajerial ketiga yang paling mendasar adalah membangun budaya pengambilan keputusan berbasis data, ya. Kita harus berhenti menilai efektivitas iklan hanya dari subjektivitas seperti desainnya bagus atau kelihatannya ramai. Sebaliknya, fokuslah pada metrik kinerja utama seperti CTR, CPC, tingkat konversi, biaya per hasil atau CPA, hingga ROAS untuk mengukur efektivitas biaya secara nyata. Di level strategis, pergeseran pola pikir yang paling krusial adalah memperlakukan iklan digital sebagai sebuah investasi yang terukur, bukan sekadar biaya aktivitas komunikasi. Dengan data sebagai kompas, setiap rupiah yang Anda keluarkan akan memberikan transparansi hasil yang jelas dan memberikan kepastian pertumbuhan bagi keberlanjutan bisnis Anda di masa depan. Sebagai solusi manajerial keempat, bisnis di Indonesia harus cerdik memanfaatkan kekuatan data lokal dan konteks lingkungan. Contoh suksesnya adalah Grab Indonesia. Mereka tidak hanya sekadar memasang iklan, tetapi menghubungkan audiens secara presisi berdasarkan lokasi, bahasa daerah, bahkan kondisi cuaca saat itu juga. Hal ini membuktikan sebuah fakta penting di pasar kita. Kampanye digital yang menang di tanah air bukanlah yang memiliki anggaran paling besar, melainkan yang paling relevan secara konteks dan memiliki objektif yang sangat tajam. Fokuslah pada kedekatan relevansi dengan keseharian konsumen untuk memastikan setiap rupiah investasi Anda memberikan dampak bisnis yang nyata. Sebagai penutup materi pertama kita, mari kita tarik satu gagasan utama. Brand kini dapat membeli distribusi pesan kepada audiens yang jauh lebih relevan melalui sistem yang terukur dan dapat dioptimalkan. Google Ads hadir sebagai kekuatan utama untuk menangkap niat aktif dan permintaan pasar yang sudah ada. Di sisi lain, Meta Ads menjadi mesin penemuan yang membangun kesadaran serta menciptakan permintaan baru yang belum tentu muncul melalui pencarian. Ingatlah bahwa keduanya sama-sama mengandalkan sistem lelang, menomorsatukan kualitas serta relevansi, dan mutlak membutuhkan tujuan kampanye yang jelas sejak awal. Inilah landasan strategis kesuksesan pemasaran digital Anda. Sebagai penutup, mari kita renungkan realitas digital Indonesia saat ini. Dengan jumlah pengguna internet yang telah menembus angka 221 juta jiwa, didukung oleh jangkauan iklan YouTube sebesar 143 juta dan Facebook 122 juta audiens, pemahaman terhadap ekosistem ini menjadi sangat krusial.
Realitas masif ini menunjukkan bahwa kemahiran dalam periklanan digital bukan lagi sekadar pengetahuan tambahan atau keterampilan opsional. Ini telah bertransformasi menjadi kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh setiap pelaku bisnis dan manajer pemasaran. Menguasai distribusi pesan di era digital berarti Anda menguasai masa depan pertumbuhan bisnis di pasar Indonesia yang begitu dinamis. Sebagai penutup dari modul pertama ini, kita sampai pada kesimpulan mengenai fondasi keberhasilan iklan digital. Pelajaran utama yang harus kita bawa pulang adalah bahwa keberhasilan sebuah kampanye tidak ditentukan oleh sekadar kemahiran teknis dalam memasang iklan, melainkan kemampuan kita untuk menghubungkan 5 elemen inti secara harmonis. Kelima pilar tersebut meliputi penetapan tujuan bisnis yang tajam, pemilihan platform yang strategis, penargetan audiens yang tepat, penyajian materi kreatif yang relevan, serta sistem pengukuran yang benar. Inilah landasan berpikir menyeluruh yang wajib Anda kuasai sepenuhnya sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan teknis mengenai PPC dan mekanisme sistem lelang atau bidding pada pertemuan berikutnya.